Shalom semua warga kerajaan yang menantikan kedatangan Sang Raja. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada penyesatan. Itu yang pertama. Seperti saya sampaikan pada waktu awal tahun 2 tahun yang lalu, akan ada penyesatan, ada penganiayaan, dan akibatnya akan ada pemurtatan dan pengkhianatan. Karena itu banyak orang salah mengerti tentang keempat kuda di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Setiap dari kita harus mempelajari sungguh-sungguh akhir zaman ini lebih dari biasanya, yaitu kitab Wahyu, kitab Daniel, kitab Zakaria, Ezekiel. Tetapi khususnya Wahyu pasal ke-6 itu banyak hamba Tuhan salah mengartikan. Maaf saudara. Mereka mengatakan bahwa penunggang kuda putih itu adalah Kristus. Dan dia keluar berkemenangan dan menaklukkan. Conquering. Itu the power of the gospel. Bukan saudara. Kalau kita baca dari mulutnya Kristus sendiri. Matius 24, Lukas 21. Yang pertama adalah yaitu penyesatan. Ini adalah antikristus. Dan roh-roh antikristus. Sang antikristus akan datang. Dan dia akan disembah sebagai Allah. Tetapi roh antikristus sudah menyebar ke seluruh dunia. Karena itu dalam Wahyu pasal 6 ini kan ada 4 penunggang kuda. Yang kedua penunggang kuda merah padam. Kepadanya diberikan pedang yang besar. Lukas 21, Matius 24, Kristus mengatakan akan ada peperangan. Ya, saling membunuh. Etnis melawan etnis. Kerajaan melawan kerajaan. Look what happened. Kita melihat semuanya itu sedang terjadi. Tapi khususnya firman Tuhan mengatakan kalau ada orang mengatakan dia adalah Kristus. Jangan percaya. Belakangan ini sudah masuk ke Indonesia. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah berasal dari China. Eastern Lightning. Saudaraku. Yaitu petir yang datang dari timur. Yang Xiangbin mengaku bahwa dia seorang wanita. Dia mengaku bahwa dia adalah Kristus yang datang kedua kalinya itu. Seorang wanita, orang Tionghoa, tidak mungkin saudaraku. Karena Yesus yang sama ini akan datang. Waktu dia datang pertama, dia menjadi orang Yahudi. Dan dia laki-laki saudaraku. Tetapi berapa banyak yang tertipu. Bahkan sudah masuk ke Indonesia. Hati-hati saudara yang kasih. Firman Tuhan berkata tentang declaring God's mandate. Kalau dia berbicara dirinya sendiri jangan percaya. Cek dengan firman Tuhan. Ya, bukan kembali ke laptop, kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan melihat penipuan-penipuan semacam itu. Kita melihat tentang unification church, ngaku church. Pemimpinnya Sang Myung Moon mempengaruhi sebagian besar daripada para pemimpin Jepang. Dan akibatnya saya lihat Shinzo Abe itu ditembak oleh seseorang yang benci sekali pada kelompok ini. Hanya karena dia berteman, mungkin pernah diwawancara. Dan saudaraku, itu sungguh sangat menyesatkan. Jadi hati-hati ya. Kalau ada orang declaring God's mandate, cek. Tuhan mengatakan dari apa? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kalau dari kandungannya tidak bisa tahu saudaraku. Oh kelihatannya tanda-tanda dan mukjizat. Tetapi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Satu hallmark daripada pengikut Kristus dan hamba-hambanya adalah rendah hati. Dan segala kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapa. Jiwa kami bersuka Tuhan, jiwa kami bersyukur, kami mau bermazmur demi nama-Mu, kami memuji Engkau. Sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. We worship You, Jesus. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord. Worship Your holy name. And we sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. We sing, bless the Lord. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan dan
bersyukur buat kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama yang hidup, bagi nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Kau layak terima segala sembah dan hormat dan syukur Tuhan. Oh, how we love to sing praises to your name, oh God. Oh, Jesus, Jesus, you are here, oh Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, bersuka buat nama-Mu Tuhan. How great you are, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Kami berterima kasih Tuhan. Jesus, terima kasih. Jina maya nasi, jina maya nasi, jina maya nasi. Oh Lord, memandang kekudusan-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Day and night, night and day, let incense rise.
For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Engkau layak terima segala sembah dan hormat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur.
Shalom, selamat pagi saudara-saudara, keluargaku Rock Balikpapan. Nah, ini ngembunin ya. Memang cuaca di luar dingin, ya. Maka mari kita menghangatkan suasana ini bersama-sama. Saya boleh buka masker saya ya? Thank you. Supaya napasnya lebih lega. Ya. Oke, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Kau memberikan kesempatan hari ini kami boleh bersharing bersama Tuhan tentang berbagi, bagaimana berbagi dengan menurut hati-Mu Tuhan. Buka hati kami masing-masing biar kami bisa menerima apa yang baik Tuhan, apa yang Kau perintahkan bagi kami Tuhan. Dan mampukan saya Tuhan keluar dari hatiku Tuhan, keluar adalah hati-Mu yang mau Tuhan mau kita berbagi, sharing untuk kebaikan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarkan jauhkan aku dari menyombongkan diriku, tapi semuanya adalah karena Engkau. Karena Engkau yang memampukan kami semua Tuhan, untuk bisa berbicara, untuk bisa mendengar, untuk bisa menerima, dan melaksanakan dengan baik. Dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Oke. Mari kita hangatkan suasana ini, ya. Luar agak dingin, tapi saya percaya dengan apa yang kita bicarakan akan menjadi lebih hangat, ya. Seperti yang kita ketahui dalam beberapa ini tema daripada Rock adalah King Mandate ya. Jadi ada 3, hidup dalam kuasa, hidup dalam kesaksian, dan hidup dalam kasih karunia. Ya. Nah, kita memang harus hidup, kita harus percaya bahwa di dalam kita ada Tuhan, yaitu yang beri kuasa. Jadi apapun yang kita katakan, yang kita lakukan, harus kita percaya bahwa itu ada kuasa Tuhan bersamanya di dalamnya. Dan jadikanlah kehidupan kita, kelakuan kita itu menjadi kesaksian di dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dan kita pasti percaya bahwa semuanya itu kasih karunia Tuhan. Ya. Oke, di dalam bulan Agustus ini kita belajar tentang dasar melaksanakan King Mandate tersebut. Ya, ada 4, yaitu ada berdoa, ada berpuasa, beriman, dan berbagi. Saya hari ini akan sharing bagaimana berbagi yang saya alami di dalam kehidupan saya. Ya. Oke, mari kita baca firman Tuhan dulu, Matius 5 ayat 13-14. Saya baca ya bersama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, luar biasa. Ayat ini sering kita dengar ya. Mari kita telaah gimana ya. Oke. Jadi bagaimana peran kita di dalam lingkungan kita? Bagaimana peran kita di dalam keluarga kita, di dalam tetangga kita, di dalam tempat kita bekerja? Itulah yang akan menjadi garam bagi kita, ya. Jadi apakah keberadaan kita itu menjadi satu yang berdampak positif, ya? Jelas yang berdampak positif, tidak mungkin yang negatif, ya. Berdampak positif, menjadi kebaikan, ya, kebaikan, sumber kebaikan. Apakah kehadiran kita itu disenangi orang, dinantikan orang, ya, disukai orang, ya, gitu yang penting ya. Jadi sebenarnya kita dipanggil untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Jadi maka artinya jadi sumber kebaikan, ya, kebaikan yang menyatakan hatinya Tuhan, maunya Tuhan itu bagaimana, ya, gitu ya. Oke, di dalam kitab Kejadian 1:26 kita sudah bicara kita tahu bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar ya dengan Allah. Jadi maksudnya nanti supaya bumi ini penuh semuanya dengan manusia yang serupa dengan hatinya ya. Nah, sehingga ketika bumi ini dipenuhi oleh orang-orang yang mempunyai hati Tuhan, yang mempunyai sifat yang diminta Tuhan, maka bumi akan menjadi penuh dengan kemuliaan Tuhan ya. Maka perlu sih tahu kita apa maunya Tuhan itu, apa sih hati Tuhan itu. Ya, mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26 ya. Mari kita baca sama-sama ya.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, inilah hati Tuhan itu tadi. Ya. Jadi Tuhan mau kita bisa menghasilkan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita. Ya, ada 9 ya. Untuk ya memang saya pun saya bersaksi juga bahwa saya pun sedang proses di dalam melakukan semuanya itu. Enggak sekaligus langsung, sudah semuanya bisa, enggak. Kadang-kadang kita juga gagal, tapi di dalam hati saya, ketika saya gagal melaksanakan satu itu, ada seperti di dalam hati rasa, kita enggak boleh begitu, harus begini. Nah itulah yang harus kita terus kita coba, kita lakukan untuk perbaikan demi kebaikan sampai kita mampu melakukannya. Ya, melakukan sehingga menghasilkan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi buah roh itu terjadi ketika ada kebencian misalnya, ya. Ketika ada kebencian atau sakit hati, kita harus bisa menampakkan kedamaian itu. Kita harus bisa mendamaikan. Kita harus menampakkan buah dari kasih, kebaikan, ya kan, penguasaan diri dan damai sejahtera. Ya, ketika kita sedang teman kita curhat gitu, waduh, aku begini, istriku begini, aku disalahin terus begini, begitu. Nah, di saat itulah karena timbulnya sudah lama, jadi timbulnya seperti dia marah gitu ya kan, kebencian timbul. Nah, kita di sini yang harus bisa wise untuk bisa memberikan buah roh kita untuk supaya dia menjadi damai. Ya, memang di dalam perselisihan itu tidak mungkin terjadi karena satu orang, pasti karena 2 orang yang bermasalah ini maka terjadilah perselisihan, kebencian itu terjadi. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa mampu mendamaikannya. Ya, jadi bukan kok malah ngeprul, iya ini udah cerai aja, wah kan gitu. Nah, itu tidak boleh. Ya, Tuhan Yesus tidak mau seperti itu. Tapi kita harus berusaha mendamaikan. Bahwa kesalahan terjadi itu pasti terjadi dari 2 orang. Yang sini salah karena begitu, yang sini salah karena tidak bisa memberikan pengampunan. Ya, jadi harus semuanya ini karena ada selisih 2-nya ini. Ya, jadi kadang-kadang kita itu harus, bukan kadang-kadang, kalau menurut saya ya, supaya terjadi damai sejahtera itu tadi, kita harus, istilah bahasa Inggrisnya, agree to disagree. Ya, kita harus bisa setuju dengan apa yang dia tidak setujui. Ya, saya setuju, ya sudah saya setuju apa yang dia tidak setujui. Jadi kita menjadi, ya istilahnya ngalah kali ya, yang waras ngalah gitu ceritanya. Ya, jadi agree to disagree. Kadang-kadang banyak hal yang terjadi seperti ini. Jadi di dalam ketidaksamaan penerimaan, aku sudah berbuat ini, aku sudah tidak merokok, aku sudah tidak minum alkohol, aku sudah begini, begitu. Kenapa dia nggak mau gitu ya? Nah, disinilah itu terjadi pertentangan karena kita tidak bisa memberikan menerima apa yang tidak dilakukan oleh dia. Ya, jadi itu yang menjadikan sumber daripada perselisihan itu sebenarnya. Ya, jadi kalau ada yang bimbang, buat teguh, bikin doa yang menguatkan iman, ya toh? Bikin doa yang menguatkan. Kadang-kadang disebut kemarin dalam Pak Herold bahwa promosi itu datang setelah ancaman gitu ya. Kita sudah tidak ada lagi yang bisa kita perbuat, ya kan? Maka kita serahkan pada Tuhan. Maka kuasa Tuhan akan nyata bekerja, ya. Nah, iman kita itulah yang akan menjadi kenyataan ketika kita teguh, ya.
Oke. Nah, kemudian ini, jadi seperti saya sangat terkesan dengan cerita tentang gajah dan tikus ini, ya. Jadi bagaimana seekor gajah kita ketahui bahwa kan selalu diikat kakinya satu kan. Nah, itu kan kalau berjalan terus kena ada rantainya kan tertentu panjangnya. Begitu dia balik lagi dia, balik sana. Kita mau ke sana kakinya balik lagi dia. Nah, dia akhirnya putus asa ya cuman begitu aja. Ketika gajah itu sudah dewasa, ya, diikat sama tali rafia aja juga gitu, kita dia balik dia, ya. Padahal kalau mau dilihat, dia bisa aja kan, yang putus talinya, ya. Tapi dia tidak lakukan itu. Nah, terus cerita yang kedua yang saya saya baca, saya dengar ini bagus banget tentang tikus, ya. Jadi ada profesor lagi penelitian tentang tikus. Dia ada satu kolam gitu, kolam panjang gitu. Terus tikusnya itu dicemplungin di air gitu. Dia pasti wah gitu kan, berusaha untuk tidak tenggelam, ya. Ketika dia sudah lelah, ya, balik 5 menit lelah dia mau tenggelam, kita diangkat sama profesor ini, dibersihkan, dilap-lap, ya. Dikasih makan, kasih susu, diangetin, gitu ya. Terus 5 menit. Yang kedua, dia nyoba lagi. Dia ingin tahu seberapa jauh tikus ini, seberapa lama dia bisa tahan, gitu ya. Dimasukin lagi tikusnya. Tikusnya berenang, lebih dari 5 menit, ya, lebih 10 menit. Wah, sudah tenggelam, diangkat sama profesornya. Diangkat, dilap-lap, diminum. Gitu terus, 15 menit. Lama-lama menjadi 1 jam dia bisa berenang, gitu. Karena dia apa? Karena dia tahu bahwa di saat dia sudah hampir tenggelam, sudah tidak kuat, ada tangan yang ngangkat sama dia. Nah, itulah iman yang memindahkan gunung, gunung problem. Jadi tikus tahu bahwa di situ nanti pasti ada lah. Sebelum saya tenggelam, pasti ada tangan yang ngangkat. Nah, luar biasa. Itu yang bagi saya begitu senang ketika mendengar cerita ini dari pendeta itu, ya. Luar biasa, ya. Jadi tikus itu, ya. Nah, kita harus mempunyai iman seperti itu. Karena dia pasti ketika mau tenggelam, dia punya pengharapan, pasti ada tangan yang ngangkat itu. Ya, tangan yang ngangkat itu. Nah, jadi pasti yang bisa melakukannya itu ya tangan yang ngangkat dia, ya Roh Kudus itu tadi yang di depan itu, ya. Nah, juga ketika saya dalam cerita COVID yang lalu, ya, saya coba mengingatnya kembali dengan saya tanya kemarin, apa ya masalahnya kemarin? Oh, dia bilang cerita, oh ya baru saya ingat. Nah, ini saya mau ambil topik juga sebagai berbagi, ya. Jadi ketika zaman COVID pertama itu perusahaan, tidak semua perusahaan itu kalau karyawannya sakit COVID itu dibayarin, tidak semuanya, ya. Juga ini pegawai harian gitu, ya. Dia seorang janda, anaknya kembar 2 orang. Dan itu gajinya harian. Jadi kalau dia tidak masuk, ya nggak dapat gaji lah, ya. Mau makan apa gitu, ya. Nah, saat itu dia sakit. Kita tahu, saya waktu itu diceritain, kita tahu dia sakit dan dia tidak bisa, dia dideteksi di swab gitu kan, waktu itu kan semua karyawan di swab, ya. Di swab positif. Wah, otomatis dia harus di rumah. Kalau di rumah ya nggak dapat gaji lah, nggak bisa makan lah, ya kan. Perusahaan tidak mau melakukan pengeluaran tes COVID. Nah, dulu kan tes swab itu kan mahal, mungkin sekitar 1,8 kalau nggak salah, ya, kalau nggak salah ingat. Nah, di situ saya merasa bahwa aku harus menolong dia, ya. Saya suruh dia waktu itu kan masih antigen dulu. Tapi untuk bisa mengetahui bahwa dia benar-benar positif kan harus swab. Jadi saya bayar, oke, aku yang bayarin, kamu swab, ya kan? Dia swab ternyata memang benar positif, ya. Terus aku kasih obat juga, saya kasih obat. Nah, kemudian saya hitung dia jangkanya kira-kira berapa, 5 hari, ya kan? Baru saya suruh tes lagi, swab lagi. Kalau nggak ada bukti bahwa swab itu negatif, dia kan nggak boleh masuk gitu, nggak bisa kerja, ya kan? Nah itu, oke, swab lagi. Nah, akhirnya swabnya menjadi positif. Negatif, ya.
Jadi dia boleh masuk. Nah, itu adalah sukacita sendiri bagi dia, bagi saya pun saya juga senang dia bisa ada kesenangan sendiri ketika kita berbagi seperti ini, ya. Melihat orang suka, ya. Diri kita ini menjadi berarti ketika kehidupan kita, diri kita ini mempunyai arti bagi orang lain. Oh, itu sangat luar biasa, ya. Coba aja, ya. Itu artinya, ya, dari kehidupan kita itu bisa berarti bagi orang lain. Nah, kemudian mari kita baca firman Tuhan berikutnya, ya. Lukas 6 ayat 38, ya. Saya baca, ya. Berilah dan kamu akan diberi, ya, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, sering kita dengar ini, ya. Berilah dan kamu akan diberi. Ya. Jadi katanya pertama adalah beri. Ya. Jadi bukan menerima, ya. Jadi pertama yang dikatakan adalah beri. Jadi bukan take and give seperti yang dunia istilahnya, ya, dunia kita sering dengar kan, take and give lah, cinta itu harus take and give. Nah, ini nggak sesuai sebenarnya. Jadi yang diomongkan sama firman Tuhan itu adalah kita harus memberi, bukan take, ya, bukan ambil, ya. Kamu ambil, kamu apa yang kamu beri, kamu ambil, kan gitu. Nah, itu seperti cerita saya tadi kan, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu, kenapa kamu nggak lakukan apa yang aku mau, gitu. Nah, itu berarti kan kita nggak bisa memberikan kita hanya mau ada take and give. Nah, itu adalah problem sebenarnya. Ya, jadi itu masalah yang sering kita dengar itu. Itu kalau bagi saya, kita tidak boleh take and give itu. Kita harus memberi. Tentang masalah pemberian kembali, saya percaya bahwa ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan datang juga kepada kita gitu. Tapi bukan waktu sekarang mungkin, ya. Mungkin dengan waktu yang lain, mungkin dengan cara yang lain, mungkin dengan benda yang lain, bukan hal yang sama gitu, ya. Dengan hal yang lain, ya. Jadi kita diajar oleh firman bahwa lebih bahagia memberi, dan pasti ketika itu pasti Tuhan akan memampukan kita juga untuk bisa menerimanya nanti, ya. Oke, memang adalah kenyataan kita memberi itu akan lebih baik. Seperti misalnya menghibur, berarti kan kita menghibur orang, itu kan lebih baik daripada kita dihibur. Setuju kan? Ya. Kemudian kalau mengampuni orang, ya, lebih baik kita mengampuni daripada kita diampunin orang. Kalau kita diampunin kan salah kita berarti. Nah, ya, benar kan? Itu memang. Jadi memberi adalah lebih baik daripada menerima, ya. Walaupun menerima itu nanti juga pasti akan Tuhan yang aturnya, ya. Oke, seperti dalam pembangunan Rock Gateway ini, ya. Keuangan itu tidak cukup, ya. Pasti banyak yang pesimis sudah, termasuk saya juga. Aduh, gimana caranya bangun ini semuanya, ya? Uangnya dari mana gitu, Pak? Nah, Pak Herol ini ngimpinya besar betul gitu. Itu kita dulu awal, ya. Nah, jadi tapi kita bisa lihat iman Pak Herol, ya. Imannya luar biasa, ya. Malah kalau doa kita sering dengar kan, berkat dari seberang lautan. Wah, berkat dari seberang lautan tuh gimana? Ternyata ada juga loh, ya. Luar biasa kan, berkat dari seberang lautan, ya. Nah, itu. Waktu saya diminta menjadi ketua pembangunan ini, membangun gereja kita Rock Gateway ini, saya juga takut. Saya kan tahu keuangan juga. Takut saya, gitu. Tapi ketika itu, kalau nggak salah itu waktu di Excelsior kali, ya. Tapi dalam hati saya itu ada yang mengatakan bahwa jangan takut. Berjalanlah, ya. Janganlah takut, berjalanlah. Aku akan menyertai. Jadi saya oke, baik, saya akan terima. Tapi itu tetap juga masih, aduh gimana ini, ya. Bisa enggak gitu, ya. Jadi tapi saya terima kan, kata Pak Heru minggu lalu kan, kalau kita tidak menerima pelayanan ini kita sombong katanya. Jadi saya terima, ya, walaupun itu dalam keterbatasan ini saya, tapi saya percaya tadi, ya,
percaya seperti tikus tadi ya. Jadi jangan berpikir, nah, waktu itu saya berpikir bagaimana ini bisa membangun. Nah itu kan berarti dengan kemampuan kita, ya toh? Kalau dengan kemampuan kita, ya pasti nggak iso lah, nggak bisa lah. Ya. Jadi nggak bisa akan terjadi. Tapi kalau dengan kuasa Tuhan itu pasti akan terjadi pada waktunya Tuhan kan gitu ya. Dan ini jadi saya berusaha untuk menjadi saksi di dalam pembangunan ini ya. Nah, di dalam kakak saya juga saya mau menunjukkan hal ini. Ya, saya percaya juga mungkin ini bisa menjadi contoh bagaimana saya mau menunjukkan, saya mau menggairahkan, memanaskan, mengajak, terutama di dalam keluarga kakak saya untuk bisa berbagi di dalam pembangunan Rock Gateway ini. Ya, pembangunan Gateway ini. Nah, saya menggerakkan itu semua. Ya, nah nah ini bisa kelihatan ini ya. Sekarang sudah 19 profile itu yang terkumpul dari situ ya, dari minggu ke minggu ya, dari yang kecil ya. Tuh, enggak selalu harus yang besar, dari yang kecil ya, sehingga semua terkumpul setiap sudah selesai saya bikin DP 1 berapa ya toh 550, DP 2 juta ya toh, DP 3 sampai profile lunas ya. Profile lunas nomor keberapa? Sekarang sudah 19 ya, 19. Saya terima kasih kepada kakak saya, luar biasa Anda. Teruskan ya, berbagi ya, teruskan. Nah, jadi kita harus bisa meneruskan, semakin lama akan menjadi semakin luar biasa. Tuhan selalu turut bekerja sama di dalam menyiapkan segala sesuatu supaya kita menjadi berkat ya. Ya jadi tadi seperti doa Pak Heru kan, oh berkat dari seberang lautan mengalir ke sini. Nah, saya berdoa juga tempat ini juga pasti bisa mengalirkan berkat itu buat pembangunan Rock Gateway ya. Tuhan bisa membuat saluran berkat, bukan hanya pipa setengah in, pipa 40 in, besar ya. Nah, jadi percayalah bahwa kita biasa ditolong Tuhan. Ayo kita beriman, kita bersama-sama. Lidi kalau satu, ya, kan gak gampang patahnya, ya toh? Tapi kalau banyak, susah, pelur gini dia, kuat ya, dibanding satu biji. Ya, mari kita bersama-sama. Nah, jadi jangan takut. Kesaksian tentang tikus tadi kan luar biasa. Bahwa ketika kita sudah tidak ada, datang lagi, ya ada semuanya terus. Bahwa Tuhan turut bekerja sama bersama-sama kita, ya. Jadi problem yang di depan, gunung problem itu tadi, makanya dari firman-Nya kan ya, iman yang memindahkan gunung kan, yaitu iman yang memindahkan gunung problemnya. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan, ya. Nah, bagi saya dengan memberikan kebaikan maka kita kan pasti menerima kebaikan pula, ya. Kebaikan kita berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Jadi Pak, nanti kebaikan itu akan diberikan mungkin bentuknya berbeda dengan apa yang kita ya. Saya tahu bahwa oke, ini kesaksian juga nih ya. Om saya yang menyekolahkan saya itu banyak menyekolahkan anak-anak pada saat dia muda itu. Karena untuk tujuan yang sedang dia persiapkan, ya. Ya, banyak dia. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun yang ikut di dalam pekerjaannya yang sekarang. Tapi dia diberkati luar biasa. Dia tidak pernah berkurang, malah banyak, malah besar. Ya, dari situ kita bisa tahu bahwa orang yang bisa sering berbagi itu tidak akan kekurangan dia. Justru akan diberkati dengan cara yang lain. Justru orang yang di sekolah dia tidak ada yang ikut sama dia, termasuk saya kan. Jadi saya sampai terdampar di sini, ya itu karena ceritanya panjang juga ya. Nah itu dia berkati dengan yang lain gitu, berkati dengan berkat yang lain ya. Nah, bagi saya memberikan kebaikan itu pasti kita akan menuai kebaikan juga ya. Kebaikan bila kemudian kita mengenai ketika kita berbagi, maka itu akan kebaikan itu akan mendapatkan berkat yang lain. Bisa aja misalnya ketika ini kan
ketika musim pandemi ini, kan banyak perusahaan yang atau usaha yang susah, ya. Ada usaha yang kurang berjalan. Janganlah susah. Tuhan pasti menyiapkan sesuatu yang baik di depan bagi kita. Ya, ingat yang pada Roma 8 itu ya, bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan bagi kita semuanya. Nah, di dalam musim ini juga saya juga merasa bahwa loh, iya ya orang-orang kok sepertinya ini susah, tapi bagi saya kok sepertinya nggak ada apa-apa gitu. Jalan aja semuanya sampai sekarang kan gitu. Dan saya percaya itu bahwa Tuhan itu yang mengaturkannya. Bagi yang belum bisa mendapatkan kesempatan untuk seperti hal itu untuk keluar dari situ, enggak usah takut, enggak usah susah, rendah hati, rendah diri ya. Percayalah bahwa Tuhan sedang menyiapkan yang baik di depan bagi kamu. Ya, oke. Mari kita lihat video bagi roti ini, ya. Ketika saya di Melbourne, ya menengok David ya sekolah di sana. David tinggal bersama satu keluarga yang menurut saya tadinya nggak tahu, ternyata religius gitu ya, religius. Nah, setiap waktu saya ke sana kok banyak roti gitu ya di meja itu. Kalau orang, saya nggak pernah lihat roti itu begitu banyak di dalam satu keluarga ya. Roti itu banyak. Ketika hari pertama saya pikir, oh dia beli berlebih. Hari Jumat, datang lagi, banyak juga lagi. Tapi begitu besok paginya habis sudah. Ya. Terus akhirnya saya tahu bahwa roti itu dibagi-bagikan ke orang gitu ya. Akhirnya saya tahu bahwa kalau di sana itu toko roti itu kalau apa yang dimasak hari ini itu nggak boleh disimpan sampai besok gitu kelihatannya. Jadi harus dibuang gitu. Nah kalau dibuang kan sayang. Nah orang ini yang mengambil itu ya. Jadi dia kebagian waktu saya di sana, kebagian hari Selasa sama Jumat ya, jadi ngambil. Satu kali saya ikut untuk mengambil, itu videonya. Ya, video tadi itu ya. Jadi saya kaget waktu sampai di situ, begitu banyak roti yang dibuang gitu. Itu kalau nggak salah waktu itu ada 4 raknya. Itu dari atas sampai ke bawah gitu. Dan itu harus diambil gitu ya. Harus diambil gitu. Saya pikir, aduh kapan ini ngambil roti begini banyak ya, terus buangnya kemana? Ternyata itu banyak. Jadi kita di sana saya tanya sama dia. Jadi ada TKI yang, ya ini masalahnya ini lagi, TKI ini ditipu sama orang sana. Jadi karena ditipu, akhirnya enggak takut dia untuk secara terang-terangan itu bekerja secara terang-terangan. Jadi terikat di sana gitu, ya. Jadi dikasih rotinya. Jadi untuk makan gitu kan. Demikian juga ada keluarga-keluarga yang kurang mampu dimakan. Jadi akhirnya ketika roti itu dibawa pulang ke rumahnya, dalam 1-2 hari habis itu. Habis. Nah, luar biasa. Disinilah kita lihat bahwa berbagi itu mempunyai arti yang luar biasa bagi orang lain. Ya, luar biasa. Jadi, saya suka banget. Rotinya bukan roti rusak, itu bisa dilihat itu. Roti bagus-bagus, itu gede-gede, belum lagi ada croissant, ada, wah luar biasa. Saya suka banget itu waktu itu. Ya, nah itu saya nganu. Jadi kita perlu hidup berbagi dan ada rasa sukacita ketika hidup ini berarti bagi orang lain. Ya, kita sebenarnya tidak perlu ngomong, "Woi, aku sudah memberikan ini sebenarnya." Tapi apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita kerjakan seperti khotbah Pastor Daniel kan luar biasa itu ya. Apa yang kita kerjakan itu dilihat orang dan itu menjadi kesaksian bagi kita, bagi kemuliaan Tuhan ya. Jadi nggak perlu ngomongin, tapi kenyataan itu di dalam kita melakukannya ya. Hidup ini sebagai kesaksian bagi orang lain ya. Nah, kalau kita bisa melakukan semuanya ini menghasilkan buah-buah roh ini tadi ya, kita melakukan hati Tuhan itu, maka bumi akan semua penuh dengan orang-orang yang demikian, maka bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan ya. Jadi karena kita melihat buah-buah roh itu ada di mana-mana gitu ya. Nah, kita perlu berkorban, yaitu kita perlu, yaitu angka itu kita perlu orang lain untuk bisa kita
menghasilkan buah roh tadi ya. Nah, ingatlah bahwa semua yang kita lakukan itu karena Tuhan. Ya, jadi waktu saya melakukan semua ini, ada juga, kamu kok bisa lakukan itu? Aku juga bingung, loh kenapa ya aku? Aku kan bisa aja diam aja. Ngapain kamu ngeluar uang buat itu? Ngapain kamu susah-susah apa namanya daftarin orang untuk vaksin? Ngapain kamu gini-gini? Kan bisa aja tenang-tenang sendiri kan gitu. Saya bilang, ya nggak tahu juga ya. Tapi itulah Tuhan yang memampukan saya untuk bisa melakukannya. Tuhan yang memampukan kita untuk bisa melakukan buah-buah roh tadi itu. Jadi buah-buah roh itu pasti ada. Ketika Tuhan ada di dalam dirimu, maka buah roh itu harus bisa menghasilkan buah roh keluar dari tubuh, dari kehidupan kita, ya, sehingga kita orang bisa merasakan hasil buah roh itu ya. Nah, mari kita hidup berbagi ya, atau yang belum berbagi ayo berbagi, atau yang sudah berbagi mari kita teruskan ya, hidup berbagi supaya Balikpapan ini penuh dengan manusia yang menghasilkan buah roh kan. Kalau kita sendirian aja menghasilkan buah roh, loh kapan anunya banyaknya kan. Tapi kalau saya memberikan itu dia menghasilkan buah roh untuk dia pun akan menghasilkan buah roh untuk yang lain itu menghasilkan buah roh untuk yang lain. Itu kan luar biasa itu. Ya, jadi bumi penuh dengan kemuliaan. Jadi bersama kita bisa, ya. Rock Gateway pasti terbangun, ya. Dan dibolehkan berkat serbang lautan kata Pak Heru kan, datang, ya. Kita semua, ya, bisa ikutan, ya. Kita Rock Balikpapan pasti bisa turut menjadi berkat, ya. Dengan berbagi maka kita melihat kuasa Tuhan bekerja dan jadikan mujizat itu terjadi, gitu ya. Oke, sudah banyak kesaksian luar biasa tentang pembangunan rumah Tuhan, ya, yang luar biasa. Saya sudah ngecek juga, luar biasa bagaimana dia mengumpulkan dananya. Kok bisa seperti itu? Kali ini kita pasti juga dimampukan Tuhan. Kali ini Rock Balikpapan pasti dimampukan Tuhan. Nah, dan kita dimampukan Tuhan menjadi berkat, maka Rock Gateway terbangun dan menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi kota Balikpapan dan sekitarnya. Ya, saya selesai sampai di sini. Ya, Tuhan berkati apa yang kita sharingkan pagi ini, bangkitkan semangat kebersamaan ini Tuhan. Jadikan kami mampu menjadi saluran berkat untuk bisa berbagi berkat, terutama di dalam pembangunan Rock Gateway yang sekarang ini Tuhan. Roh-Mu dan hati-Mu ada di dalam kami. Mampukan kami melakukannya. Dan orang melihat bahwa semua ini adalah karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Engkau memberkati semua jemaat-Mu Tuhan. Dan saya percaya apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Amin, luar biasa. Thank you. Bapak Ibu, saudara sekalian telah mendengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap firman yang kita dengar itu akan menjadi rema bagi kita. Kita udah diajar bagaimana memberi, teladan terbaik memberi itu Yesus. Dia memberi lebih daripada yang kita harapkan. Dia memberi hidup. Ya, dia memberi hidup. Jadi tidak ada lagi yang lebih hebat daripada itu selain daripada Yesus, karena dia memberi hidup, dia menggantikan kita. Dan mari kita ikuti teladan itu dan mengaminkannya dengan mengikuti perjamuan kudus ini. Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggurnya. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk semua firman yang Engkau sudah tabur dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa setiap firman ini enggak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan jadi rema. Bukan cuma itu, kami percaya bahwa firman ini akan jadi daging, akan jadi satu tubuh dengan tubuh kami yang akan juga dimeteraikan oleh darah Kristus yang akan kami lakukan sebentar Tuhan. Suci kuduskan hamba-Mu yang melayani dan semua para imam yang melayani keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita melakukan ini karena 3 hal. Ya, aku telah disalib bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Gereja, adakah engkau benar-benar percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita ini lebih dari kepala karena kita menghormati adalah benar-benar tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dan iman. Ya Rabbah, kasihan namamu ya. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Katakan sama-sama, perjanjian baru oleh darahku. Mari letakkan tangan kiri saudara di dada saudara, tanda penyerahan. Yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Adakah engkau juga benar-benar percaya bahwa ketika kita minum anggur ini, maka semua firman itu dimeteraikan. Firman jadi daging dan bersatu dengan tubuh kita, manunggal. Gereja, adakah engkau benar-benar percaya bahwa cawan yang kita angkat tinggi di atas kepala ini adalah benar-benar darah Kristus? Mari minum dengan percaya dan iman. Saudara boleh letakkan gelas bekasnya dimanapun di sekitar saudara. Dan mari kita membuka kedua tangan. Mari kita bersyukur untuk apa yang sudah kita jalani selama hidup ini, untuk apa yang telah kita nikmati selama hidup ini, untuk apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Sekarang adalah giliran kita berbagi. Ya, rasul-rasul mengajarkan ketika mereka bersekutu sampai mereka menemukan esensinya daripada kehidupan kekristenan yang sesungguhnya adalah saling berbagi. Satu dengan yang lain, mereka saling menjual apa yang mereka miliki dan berbagi. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita taruh iman. Mari kita bersyafaat bersama-sama. Ini adalah satu contoh kita berbagi. Kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita mementingkan orang lain. Kita mulai dengan mementingkan bangsa ini, Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau sepakat, kami mau melepaskan berkat atas Indonesia. Kami memberkati pemimpin bangsa kami, biar takut akan Tuhan, hikmat, kasih setiamu bekerja atas mereka. Orang-orang yang punya kepentingan memperkaya diri sendiri, mari curahkan takut akan Tuhan dan kegentaran akan Tuhan. Sehingga ketika mereka gentar akan Tuhan, mereka akan melihat kebenaran dari bahwa yang mereka kerjakan itu tidak baik. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, ketika semua masyarakat di bangsa ini takut akan Tuhan, maka bangsa ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya Indonesia akan penuh dengan hikmat Tuhan. Indonesia akan ada kebangkitan. Indonesia akan ada revival Tuhan. Kebangunan rohani. Orang-orang akan berubah dari jahat kepada baik. Mereka akan mencari Tuhan dan akan mencari Allahnya. Kami juga memberkati akan Balikpapan yang merupakan pintu gerbang di mana ibu kota negara akan dibangun di area Kalimantan Timur. Tuhan, kami percaya akan banyak orang datang ke tempat ini Tuhan. Itu sebabnya kami mau sepakat sehati, setiap orang yang datang bukan mencari keuntungan sendiri, tapi benar-benar mau menaruh dirinya, mau berinvestasi yang baik untuk Balikpapan Tuhan. Mereka akan membangun, bukan mengeruk, tapi membangun Balikpapan Tuhan dan sekitarnya. Mereka akan memberkati dengan daya, upaya, dengan semua apa yang mereka miliki untuk membangun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga, kami mau sepakat Tuhan Tuhan sudah memberikan sebuah lokasi untuk kami membangun Rock Gateway Tuhan. Kami percaya Engkau sudah siapkan orang-orang terbaik, kami juga percaya Engkau siapkan material yang terbaik, Engkau sudah siapkan segala sesuatu yang terbaik, seperti ketika membangun bait Allah, segala yang terbaik Tuhan sediakan. Sebab yang didirikan bukan cuma sekedar bangunan Tuhan, tapi di sini adalah rumah Tuhan, di mana orang akan diperlengkapi dan diutus daripadanya Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau selesaikan ibadah ini Tuhan, tapi sebelumnya Tuhan kami mau sepakat Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Bapak Ibu bisa mempersiapkan, mungkin sudah menyiapkan amplop atau melewati media online, gadget. Bapak Ibu bisa memegang gadgetnya dan mengangkatnya dan berkata, mari sama-sama taruh iman. Tuhan, kami memberi bukan karena Engkau kekurangan, tapi karena kami cintakan Engkau. Dan kami mau beri yang terbaik. Kami mau belajar memberi yang terbaik Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau kembali beraktivitas Tuhan, mau berkumpul, mau berfellowship, mau melakukan hal-hal yang lainnya, tapi kami percaya kami menerima berkat-Mu terlebih dahulu Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita. Adalah kehendak Tuhan, Engkau semakin naik dengan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor, diberkati keluar masuk memulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita perkatakan berkat atas tangan kita, sebab mulut kita berkuasa. Kepalkan kedua tangan begini dan perkatakan berkat atas tangan kita. Sama-sama ucapkan, apa saja yang kukerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Apa saja yang kukerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang kukerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkat Tuhan di tangan kita, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kau baik Tuhan. Kau berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin saudara. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Come on. Teramat baik. Sama-sama katakan, come on. Di hadapan Woo. Oh, di hati kami Tuhan, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Di mana saudara? Woo! Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, Engkau baik. Amin. Woo! Oh. Ayo, angkat jempolnya. Engkau baik. Come on. Teramat baik. Yesus baik.